Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Zarastira, NIM 2110852040. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Motivasi Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia melalui Indonesian Aid di Mozambik dan Kenya dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Apriwan SOS MA dan Ibu Mariam Jamila MSI. Langsung masuk ke dalam latar belakang penelitian ini, Indonesia saat ini telah menjadi negara emerging donor yang semula Indonesia hanya menjadi negara penerima bantuan luar negeri. Keputusan Indonesia menjadi negara emerging donor diawali dengan melakukan kerjasama Selatan-Selatan Triangular atau KSST dengan memberikan bantuan luar negeri kepada negara berkembang lainnya yang bertujuan untuk membantu negara berkembang lainnya dalam mencapai agenda target SDGs atau Sustainable Development Goals. Upaya Indonesia menjadi negara emerging donor ini didasari karena adanya perubahan status perekonomian Indonesia yang semula Lower Middle Income Country atau LMIC menjadi Upper Middle Income Country atau UMIC dikarenakan naiknya Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia pada tahun 2023 senilai 4.580 USD dengan ambang batas bawah negara dapat masuk ke dalam kategori UMIC sebanyak 4.466 USD. Demi terus meningkatkan komitmen Indonesia menjadi negara emerging donor, Indonesia membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengelolaan Official Development Assistance Indonesia atau DA Indonesia dengan nama Indonesian Aid atau Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI. Indonesian Aid bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atas pengelolaan dana kerjasama pembangunan internasional dan bantuan luar negeri resmi Indonesia dalam program dana bantuan, investasi, pinjaman lunak, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pelatihan teknis, pengadaan infrastruktur, pemberian hibah, dan endowment fund. Indonesia saat ini telah melakukan kerjasama pembangunan internasional dengan berbagai mitra. Afrika menjadi salah satu mitra Indonesia dan telah menerima dana kerjasama pembangunan internasional Indonesia sebesar 27% dari total dana Indonesian Aid. Jauh sebelum Afrika menerima dana kerjasama pembangunan internasional dari negara emerging donor seperti Indonesia, Afrika telah lebih dulu menerima dan melakukan kerjasama pembangunan internasional dan menerima banyak bantuan luar negeri dari negara tradisional donor seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini menciptakan ketergantungan Afrika yang dimanfaatkan oleh negara tradisional donor seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk dapat memperkuat pengaruhnya di Afrika guna mencapai kepentingan strategis masing-masing negara. Hal ini menciptakan persaingan geopolitik pembangunan internasional di Afrika antara negara tradisional donor dengan negara dan Afrika. Indonesia sebagai emerging donor ikut serta dalam mendukung pembangunan internasional di Afrika melalui kerjasama pembangunan internasional melalui antara Indonesia dan Afrika. Terdapat dua negara di Afrika yang telah dijadikan sebagai negara prioritas kerjasama pembangunan internasional dengan Indonesia antara lain Mozambik dan Kenya. Negara Mozambik dan Kenya masuk ke dalam daftar partner kerjasama pembangunan dan penerima bantuan luar negeri Indonesia, sekaligus masuk ke dalam negara prioritas investasi Indonesia ke Afrika melalui Indonesian Aid. Kedua negara ini menjalin kerjasama pembangunan internasional dan menerima dana kerjasama pembangunan dan bantuan luar negeri dari Indonesia dengan sektor prioritas energi, prioritas ketahanan pangan, dan kesehatan. Mozambik dan Kenya dipilih menjadi tujuan kerjasama pembangunan internasional Indonesia di Afrika karena kepentingan strategis Indonesia yang akan dicapai melalui kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya. Indonesia yang saat ini dalam proses hilirisasi, transisi, dan mencapai ketahanan energi melihat Mozambik dan Kenya sebagai negara potensial di Afrika. Hal ini menjadikan Mozambik dan Kenya sebagai negara prioritas kerjasama pembangunan internasional Indonesia dan investasi dalam bidang energi. Mozambik dan Kenya memiliki latar belakang yang mirip dengan Indonesia, di mana Mozambik dan Kenya menyimpan sumber daya minyak, gas, dan mineral yang sangat besar. Keadaan ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan internasional di Afrika, khususnya di Mozambik dan Kenya. Selanjutnya, masuk ke dalam rumusan masalah. Afrika, khususnya Mozambik dan Kenya, saat ini memiliki ketergantungan terhadap bantuan luar negeri yang datang dari tradisional donor maupun emerging donor. Indonesia berkomitmen meningkatkan bantuan luar negeri dan investasi ke Afrika, khususnya Mozambik dan Kenya, dari tahun ke tahun, sedangkan tradisional donor tetap ada dan mendominasi bantuan luar negeri dan investasi di Afrika, khususnya di Mozambik dan Kenya. Mengapa Indonesia tetap berkomitmen memberikan bantuan luar negeri dan melakukan kerjasama pembangunan internasional di Afrika, khususnya di Mozambik dan Kenya? Lanjut kepada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitiannya adalah apa motivasi Indonesia melakukan kerjasama pembangunan internasional Indonesian Aid di Mozambik dan Kenya? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui motivasi Indonesia melakukan kerjasama pembangunan internasional Indonesian Aid di Mozambik dan Kenya. Manfaat penelitian secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi koordinasi lebih lanjut lembaga terkait untuk merumuskan strategi Indonesia dalam melakukan kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya demi mencapai beberapa tujuan negara penerima dan negara donatur.
Secara akademis, memberikan manfaat luas bagi kajian bidang ilmu hubungan internasional, terkhususnya yang berkaitan dengan geopolitik pembangunan internasional di Afrika, khususnya di Mozambik dan Kenya, serta motivasi Indonesia sebagai emerging donor untuk ikut serta di dalam geopolitik pembangunan internasional tersebut. Selanjutnya, masuk ke dalam kajian pustaka. Ada 5 kajian pustaka yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Indonesian Aid, Media Diplomasi Indonesia sebagai New Emerging Country oleh Helga Yohana Simatupang pada tahun 2023. Yang kedua ada The Impact of China and Western Donors Have and on Africa to Ensure the Effectiveness of Foreign Aid oleh Ravena Prabowo pada tahun 2023. Yang ketiga ada Foreign Aid, Cash Gap, Trusting Relationship Among Stakeholders, Key Factors Contributing to Malfunction of Malawian Healthy System oleh R. Adhikari, Jasama, Palm and Smith pada tahun 2019. Yang keempat ada Effective Use of United States Foreign Aid to Fund Infrastructure Project oleh M. Kevin S. Anup dan Colin Wesley pada tahun 2020. Yang kelima, From Recipient to Donor, Indonesia's Motivate in Giving Foreign Aid to South Pacific 2015-2023 oleh Aswin Arianto Aziz dan Baik Rizky pada tahun 2024. Selanjutnya, ada 2 kerangka konseptual di sini. Yang pertama, bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri dalam konteks pembangunan internasional disebut dengan Official Development Assistance atau ODA. ODA didefinisikan sebagai bantuan pembangunan pemerintah resmi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara penerima bantuan. Yang kedua, motivasi bantuan luar negeri oleh Raymond F. Hopkins pada artikelnya yang berjudul Political Economy of Foreign Aid, menjelaskan bahwa pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara donor dilandaskan oleh motivasi politik ekonomi negara donor. Selanjutnya, ada 4 teori motivasi bantuan luar negeri. Yang pertama, ada global public good. Secara umum, global public goods mengacu kepada kepentingan negara donor untuk menciptakan lingkungan global yang lebih aman dan ramah. Negara donor berupaya untuk mengurangi ancaman-ancaman global seperti perang, konflik, penyebaran penyakit menular, kerusakan lingkungan, termasuk perubahan iklim, emisi karbon, pencemaran, dan bencana yang mempengaruhi seluruh dunia. Yang kedua, ada economic development. Secara umum, dengan membantu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, dengan memberikan bantuan luar negeri dan melakukan kerjasama pembangunan, hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi negara donor. Dengan berhasilnya pembangunan ekonomi di negara penerima, maka akan membuka peluang perdagangan, investasi, ekspor-impor, dan akses pasar sebagai timbal balik manfaat ekonomi terhadap negara donor. Selanjutnya, domestic coalition. Aliansi domestik secara umum dapat digambarkan sebagai adanya pengaruh dari aktor tertentu, seperti misalnya perusahaan, NGO, lembaga swasta, dan lembaga swadaya masyarakat yang mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan luar negeri. Misalnya, perusahaan dapat mendorong pemerintah untuk dapat memberikan bantuan luar negeri, baik itu dalam bentuk dana bantuan, pelatihan teknik, investasi, dan hibah kepada negara sasaran untuk mendapatkan akses terhadap bisnis, investasi, dan pasar baru di negara penerima bantuan. Yang terakhir, increase concession from recipient, di mana dalam memberikan bantuan luar negeri, negara-negara donor kerap memberikan syarat untuk yang harus dipenuhi oleh negara penerima sebagai bentuk imbal balik atas bantuan yang diberikan. Apabila negara penerima menerima syarat-syarat yang diberikan negara donor, maka negara donor akan meningkatkan bantuan luar negerinya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bantuan luar negeri dapat mendorong peningkatan konsensi atau kesediaan negara penerima untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih lanjut dengan negara donor. Selanjutnya, pada metode penelitian, yang pertama jenis penelitian dan pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan batasan penelitian yaitu 2019 hingga 2024 dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan atau library research dengan menggunakan data sekunder eh, dan melakukan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles and Haberman yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Dengan unit dan tingkat analisis, unit analisisnya merupakan motivasi kerjasama pembangunan internasional Indonesia melalui Indonesian Aid dengan unit eksplanasi Mozambik dan Kenya, dan level analisis negara. Pada sistematika penulisan, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 Indonesian Aid dan agenda kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya, bab 3 geopolitik kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya, bab 4 motivasi kerjasama pembangunan internasional Indonesia, bab 5 penutup. Selanjutnya, bab 2 Indonesian Aid dan agenda kerjasama pembangunan internasional Indonesia di Mozambik dan Kenya. Pertama, sejarah terbentuknya Indonesian Aid dimulai sejak Konferensi Asia Afrika KAA yang dilaksanakan pada 18-24 April 1955 di Bandung. Indonesia telah aktif dalam membangun hubungan kerjasama dengan berbagai negara berkembang lainnya.
Tujuan Konferensi Asia Afrika KAA ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan pemerintah Indonesia dengan ikut serta terlibat aktif dalam membantu pembangunan dunia serta ikut serta mencari solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial. Selanjutnya, PBB ikut serta mendukung terjadinya kerjasama pembangunan antar negara berkembang dengan diadakannya United States Conference of Technical Cooperation Among Developing Countries yang diadakan 1978 di Argentina yang menghasilkan Buenos Aires Plan of Action atau BAPA. BAPA ini menjadi cikal bakal adanya inisiatif pembentukan kerjasama teknik antar negara berkembang atau KTNB yang dikenal sekarang dengan Kerjasama Selatan-Selatan. Penerapan kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular atau KSST oleh Indonesia diimplementasikan melalui kerjasama tiga pihak, yaitu Indonesia, negara penerima donor, dan lembaga mitra pembangunan. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular atau KSST dapat bersifat bilateral Selatan-Selatan atau yang melibatkan mitra pembangunan internasional atau triangular. Yang kedua, pembentukan Indonesian Aid. Transisi Indonesia menjadi emerging donor pada awalnya dilakukan dengan pemberian hibah dan bantuan luar negeri milik Indonesia, dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga, sehingga konsekuensinya anggaran belanja hibah tidak terorganisir sehingga sulit untuk diidentifikasi. Selanjutnya, sistem pemberian hibah ini diatur melalui Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2013, di mana hal ini memberikan dampak positif dikarenakan realisasi belanja hibah negara ke luar negeri dapat diidentifikasi dan lebih terorganisir. Indonesia membentuk Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI atau Indonesian Aid berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019. Indonesian Aid merupakan unit kerja dengan bentuk Badan Layanan Umum atau BLU yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap dana kerjasama pembangunan internasional milik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Indonesia membentuk Indonesian Aid bertujuan untuk melaksanakan diplomasi tangan di atas dan pelaksanaan diplomasi tangan di atas ini dengan melakukan kerjasama pembangunan internasional dan memberikan bantuan luar negeri ke negara lain dalam rangka mendorong pembangunan internasional yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan pemerintah dengan ikut serta terlibat aktif dalam membantu pembangunan dunia, serta keterlibatan Indonesia dalam membantu pembangunan internasional, maka hal ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat pengaruh dan kepemimpinannya di kancah internasional. Melalui visi dan misi Indonesian Aid, pembentukan Indonesian Aid tentunya memuat tujuan normatif dan pragmatif dalam pemberian bantuan luar negeri. Tujuan normatif Indonesian Aid pertama memperkuat hubungan diplomatik yang baik dengan negara lainnya dalam rangka mewujudkan diplomasi tangan di atas. Kedua, meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dan menegaskan bahwa posisi Indonesia merupakan negara yang terlibat aktif dalam pembangunan dan kerjasama global. Ketiga, pemenuhan tujuan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia, perdamaian, dan keadilan sosial yang diimplementasikan Indonesia dengan ikut serta terlibat aktif dalam membantu pembangunan dunia. Tujuan pragmatif Indonesia AID yang pertama, mendorong kemajuan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan Indonesian Aid dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, ekspor, dan akses pasar internasional. Kedua, Indonesian Aid bertujuan untuk membuka pasar dan peluang investasi Indonesia di dunia internasional. Ketiga, Indonesian Aid bertujuan untuk mendorong adanya keterlibatan sektor swasta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan internasional. Dari tujuan normatif dan pragmatif Indonesian Aid dalam penyaluran dana kerjasama pembangunan internasional, Indonesia menyalurkan dana kerjasama pembangunan internasional diarahkan kepada program-program kerjasama yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Kerjasama pembangunan internasional dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membuka peluang akses pasar Indonesia di dunia internasional serta membuka peluang investasi luar negeri Indonesia. Indonesian Aid menyalurkan dana kerjasama pembangunan internasional dapat berupa hibah yang dikombinasikan dengan ekspor produk milik Indonesia ke negara penerima bantuan atau negara mitra pembangunan internasional. Selanjutnya, Indonesia dan kerjasama pembangunan internasional di Afrika. Hubungan kemitraan Indonesia dan Afrika sampai saat ini terus berlanjut dengan diadakannya Indonesian African Forum atau IAF yang menjadi salah satu forum kemitraan Indonesia dan Afrika dalam rangka mendukung pembangunan internasional. Indonesian African Forum atau IAF pertama diselenggarakan pada tahun 2018 di Bali dengan 53 negara di Afrika turut serta berpartisipasi di dalamnya. IAF 2018 diselenggarakan Indonesia dan Afrika dengan membahas sektor-sektor kerjasama potensial seperti sektor energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan bantuan pembangunan internasional, konektivitas kerjasama Selatan-Selatan dan triangular.
selanjutnya dilaksanakan IAF kedua. IAF kedua ini bertujuan untuk memperluas komitmen kerjasama pembangunan internasional Indonesia demi mendukung tujuan pembangunan Afrika 2063. Kemitraan kerjasama pembangunan internasional yang diselenggarakan oleh Indonesia dan Afrika di dalam IAF ini digunakan Indonesia dan Afrika sebagai wadah kerjasama dan mewujudkan pembangunan internasional berkelanjutan antara Afrika dan Indonesia. Pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan Afrika ini membahas sektor-sektor potensial yang dilakukan di dalam pembangunan. Terdapat tiga sektor prioritas pembangunan berkelanjutan antara lain energi termasuk migas dan mineral, ketahanan pangan serta kesehatan. Selanjutnya, masuk kepada kerjasama Indonesia dengan Kenya, pada tahun 2023, Indonesia dan Kenya memperkuat kerjasama pembangunan internasional dalam sektor energi, ketahanan pangan, dan kesehatan. Pada sektor energi, kerjasama Indonesia dan Kenya di sektor energi berkaitan dengan pengembangan geotermal atau panas bumi. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE bersama perusahaan pengembangan panas bumi milik Kenya, yaitu Kenya Geothermal Development Company Ltd atau GDC, melakukan investasi ke Kenya sebesar 1,5 miliar US dollar. Selanjutnya, di sektor ketahanan pangan, Indonesia memberikan bantuan pengadaan bahan pangan dalam upaya menghadapi dampak kekeringan di Kenya. Indonesia juga mengadakan pelatihan agribisnis padi pada tahun 2024 di Kenya, dan Indonesia juga melalui Indonesian Aid mengadakan pelatihan inseminasi buatan atau BBIB dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas peternakan di Kenya. Untuk sektor kesehatan, Indonesia bersama Kenya telah menandatangani kerangka kerjasama antara badan usaha milik negara PT Bio Farma Persero dengan Biovax Kenya untuk melakukan kerjasama dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan Mozambik pada sektor energi, Indonesia telah mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas energi surya bagi Mozambik yang dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya, Indonesia juga berinvestasi terhadap pengelolaan minyak dan gas oleh BUMN Indonesia, yaitu PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Buzi Hydrocarbon PTE LDE untuk melakukan pengelolaan lapangan buzi yang ada di Mozambik. Pada sektor kesehatan, Indonesia dan Mozambik telah sepakat untuk dapat memperkuat ketahanan kesehatan di Mozambik melalui pengadaan terhadap vaksin, pengembangan obat-obatan generik, dan untuk kepentingan publik, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan, alat kesehatan, serta penelitian medis dan ilmiah melalui kemitraan dan lembaga kesehatan di Mozambik. Selain itu, pada sektor kesehatan lainnya, yaitu berkaitan dengan kemanusiaan, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan terhadap bencana Topan Idai yang terjadi di Mozambik pada tahun 2021 dengan total bantuan sebesar 2,16 miliar rupiah dalam bentuk hibah. Dan terakhir, pada sektor ketahanan pangan, Indonesia memberikan bantuan pelatihan di bidang perikanan. Indonesia juga memberikan bantuan pelatihan inseminasi buatan atau BBIB dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan di Mozambik. Selanjutnya, bab 3 geopolitik kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya. Sebelum masuk ke dalam geopolitik kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya, bab ini akan membahas geopolitik kerjasama pembangunan internasional di Afrika. Sebelum Indonesia melakukan kerjasama pembangunan internasional di Afrika, telah ada negara tradisional donor seperti Tiongkok dan Amerika yang mendominasi kerjasama pembangunan internasional di Afrika. Pertama, berbicara mengenai Tiongkok, dalam buku Great Power Competition and Conflict in Africa, dijelaskan bahwa Tiongkok menganggap Afrika merupakan benua yang sangat penting bagi Tiongkok dikarenakan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Benua Afrika dijadikan sebagai eksportir strategis energi yang semakin dekat dengan keinginan Tiongkok untuk mendiversifikasi pemasok minyaknya. Selain Tiongkok mendapatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang ada di Afrika, Tiongkok juga berusaha mendapatkan suara di benua tersebut di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan forum internasional lainnya. Berbicara mengenai Afrika, Afrika juga memiliki tujuan yang sama dengan Tiongkok, yaitu dikarenakan mengejar sumber daya alam strategis yang melimpah. Amerika terus mendorong pembangunan internasional di Afrika dengan memberikan bantuan luar negeri dan investasi melalui United States Agency for International Development atau USAID. USAID menyumbang 20% dari total bantuan luar negeri seluruh dunia kepada Afrika dalam bentuk bantuan kesehatan, bantuan pangan, bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, dukungan hak asasi manusia, dan pemerintahan yang demokratis, serta bantuan perdamaian dan keamanan. Pada tahun 2024, USAID juga telah memberikan 12,7 miliar US dollar ke Afrika sebagai bentuk bantuan luar negeri untuk mendukung pembangunan di Afrika.
Selanjutnya, masuk kepada geopolitik pembangunan di Mozambik. Berbicara mengenai Amerika, tujuan Amerika di Mozambik berupaya untuk membantu pembangunan internasional di Mozambik dan mengejar potensi ekonomi dan sektor energi di Mozambik. Pada potensi ekonomi, Amerika mengakui bahwa Selat Mozambik penting untuk akses perdagangan maritim ke Samudra Hindia. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan investasi asing melalui perusahaan-perusahaan besar energi milik Amerika untuk mengincar energi-energi yang ada di Mozambik. Amerika melalui USAID merupakan pemasok tunggal bantuan asing terbesar di Mozambik, serta menjadi donor terbesar untuk bantuan kemanusiaan dengan bantuan rata-rata diberikan Amerika ke Mozambik sebesar 450 juta dolar per tahun. Berbicara mengenai Tiongkok, Tiongkok Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di Mozambik berkaitan dengan ingin meningkatkan pengaruhnya di Mozambik berkaitan dengan selat Mozambik dan akses maritim ke Samudra Hindia yang berguna untuk kelancaran perdagangan maritim Tiongkok di Samudra Hindia. Mengenai kepentingan sektor energi, kepentingan Tiongkok di Mozambik berkaitan dengan akses sumber daya alam yang melimpah di Mozambik. Tiongkok juga merupakan kreditor bilateral terbesar di Mozambik dengan telah memberikan 37% dari total utang luar negeri bilateral Mozambik pada tahun 2019. Pada tahun berikutnya, Tiongkok memberikan utang bilateral sebanyak 20% dari total utang luar negeri Mozambik. Berbicara mengenai geopolitik pembangunan di Kenya, berbicara mengenai Amerika, Amerika telah menjadi mitra pembangunan tunggal terbesar di Kenya. Kenya telah menerima bantuan pembangunan internasional dari Amerika sebesar 1,68 miliar USD per tahun dalam bentuk bantuan pembangunan bilateral. Amerika sejak tahun 2001 hingga 2018 telah meningkatkan bantuan pembangunan resminya ke Kenya sebanyak 10 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Amerika memberikan bantuan luar negeri pembangunan internasional kepada Kenya adalah untuk mendapat akses bahan baku terkait dengan sumber daya energi yang ada di Kenya. Berbicara mengenai Tiongkok, Tiongkok telah menginisiasi berbagai macam pembangunan infrastruktur seperti tol, jalan raya, kereta api, dan pelabuhan dengan total dana bantuan sebesar 100 juta dolar. Selain pembangunan jalan raya, Tiongkok mendanai pembangunan tol Tika, pembangunan pelabuhan Lamu, dan pembangunan rel kereta api standar dengan rute kota Nairobi ke kota Mombasa. Dalam bidang kesehatan, Tiongkok dan Kenya menjalin kerjasama pembangunan untuk membangun fasilitas kesehatan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mama Lucy di Kibaki yang dinaik oleh pemerintah Tiongkok sebesar 544 juta US dollar. Alasan Tiongkok untuk memberikan bantuan pembangunan internasional di Kenya didasari motif untuk mendapatkan akses bahan baku di Kenya yang diperlukan oleh Tiongkok. Akses bahan baku ini berkaitan dengan bidang pertambangan di mana terdapat cadangan minyak dan gas yang sangat besar di Kenya. Amerika dan Tiongkok melakukan kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya didasari untuk mengejar potensi ekonomi dan sektor energi di Mozambik. Hal ini dikarenakan Amerika dan Tiongkok merupakan negara industrial di mana kebutuhan energi Amerika dan Tiongkok sangat besar sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, Amerika dan Tiongkok harus mencari sumber-sumber daya energi lainnya di negara lainnya. Selanjutnya, bab 4 yaitu motivasi kerjasama pembangunan internasional Indonesia. Pada bagian pertama, yaitu partisipasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan global yang aman dan ramah, mengacu kepada teori Global Public Goods, di mana kepentingan negara donor untuk menciptakan lingkungan global yang aman dan ramah dengan berupaya mengurangi ancaman-ancaman global. Indonesia sebagai emerging donor melakukan kerjasama pembangunan internasional sebagai bentuk upaya partisipasi Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan global demi mencapai lingkungan global yang aman dan ramah. Partisipasi ini dibuktikan dengan keikutsertaan sertaan Indonesia dan negara-negara Afrika pada Indonesian African Forum atau IAF, baik IAF pertama maupun IAF kedua. Forum IAF ini digunakan sebagai wadah bagi Indonesia dan negara Afrika untuk turut serta berkontribusi dengan membuat wadah untuk dapat berdialog mengenai penyelesaian masalah global melalui kerjasama pembangunan internasional. Indonesia melakukan kerjasama pembangunan internasional dengan Mozambik dan Kenya, meliputi 3 sektor, yaitu energi, ketahanan pangan, dan kesehatan. 3 sektor kerjasama ini ditetapkan Indonesia bersama Mozambik dan Kenya dikarenakan 3 sektor ini merupakan masalah global yang harus segera diselesaikan. Berkaitan dengan sektor energi, dunia saat ini sedang mulai bertransisi dan penggunaan energi penggunaan energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan demi mengurangi ketergantungan akan energi tidak terbarukan yang menimbulkan krisis energi, emisi karbon, pencemaran lingkungan,
dan juga akan mendukung energi hijau. Krisis energi, emisi karbon, dan pencemaran lingkungan telah menjadi permasalahan global yang saat ini dihadapi di seluruh dunia. Untuk itu, diperlukan aksi kolektif dari Indonesia sebagai emerging donors dan negara partner kerjasama pembangunan, yaitu Mozambik dan Kenya. Demi mendukung transisi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan akan energi tidak terbarukan, Indonesia bersama Indonesian Aid memberikan pelatihan teknik yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas energi surya bagi Mozambik pada tahun 2024. Di Kenya, Indonesia dan Kenya sepakat menjalin kerjasama pembangunan geotermal yang mencakup pertukaran program dan peningkatan kapasitas pada bidang geotermal sebagai sumber energi terbarukan dalam agenda mengurangi permasalahan global, yaitu emisi karbon dan krisis energi demi mencapai zero emission. Selanjutnya, demi menyelesaikan permasalahan kesehatan global seperti penyakit menular seksual, pengendalian wabah penyakit, dan krisis obat-obatan, Indonesia ke Mozambik memberikan bantuan bencana Topan Idai pada 2021 senilai 2,16 miliar rupiah melalui Indonesian Aid sebagai bentuk tanggapan atas bencana dan kerusakan lingkungan akibat Topan Idai. Selanjutnya, demi menyelesaikan permasalahan kesehatan global seperti penyakit menular seksual, pengendalian wabah penyakit, dan krisis obat-obatan, Indonesia dan Mozambik memberikan bantuan bencana Topan Idai pada tahun 2021 senilai 2,16 miliar rupiah melalui Indonesian Aid sebagai bentuk tanggapan atas bencana dan kerusakan lingkungan akibat Topan Idai dan sebagai bentuk tanggapan atas krisis obat-obatan akibat bencana. Selanjutnya, Indonesia dan Mozambik juga melakukan kerjasama untuk memperkuat ketahanan kesehatan dengan pengadaan vaksin dan pengadaan obat-obatan yang berguna untuk mewujudkan pengendalian wabah penyakit yang telah menjadi permasalahan kesehatan global. Pada sektor ketahanan pangan, Indonesia sebagai emerging donor turut berkontribusi dalam mencapai ketahanan pangan global untuk menyelesaikan permasalahan kelaparan dan krisis pangan. Indonesia memberikan bantuan pelatihan pada bidang perikanan di Mozambik, pelatihan bidang agribisnis di Kenya, dan pelatihan inseminasi buatan di Mozambik dan Kenya dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan mengeliminasi kelaparan. Pada bagian kedua, yaitu membuka peluang dan akses sumber daya, pasar baru, dan investasi Indonesia di Mozambik dan Kenya. Bagian ini berkaitan dengan teori economic development, di mana negara berkembang dengan memberikan bantuan luar negeri dan melakukan kerjasama pembangunan. Hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi negara donor. Dengan berhasilnya pembangunan ekonomi di negara penerima, maka akan membuka peluang perdagangan, investasi, ekspor-impor, dan akses pasar sebagai timbal balik manfaat ekonomi terhadap negara donor. Indonesia melakukan beberapa kerjasama dengan Mozambik dan Kenya. Pertama, pada bidang energi, PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi (PEP) berinvestasi bersama Buzi Hydrocarbon dalam pengembangan produksi dan komersialisasi migas di lapangan Buzi. Selanjutnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk bersama perusahaan pengembangan panas bumi milik Kenya juga bekerja sama melalui perusahaan Kenya Geothermal Development Company di Kenya. Selanjutnya, ada kerjasama Indonesia di Kenya dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara, dan juga ada pelatihan peningkatan kapasitas energi surya dan pengembangan solar panel pada tahun 2024 di Mozambik. Pelatihan energi surya ini diperlukan untuk mendorong Indonesia dan Mozambik dalam melakukan transisi energi terbarukan yang telah lama dicanangkan oleh Indonesia. Dengan mulai tidak bergantungnya Indonesia dan Mozambik terhadap energi tidak terbarukan atau energi fosil, maka hal ini akan mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia dan Mozambik. Hal ini dikarenakan transisi energi akan mengurangi ketergantungan impor energi fosil bagi kedua negara, mengurangi biaya produksi, sehingga produksi industri lebih kompetitif di pasar global dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan investasi baru. Pada bidang kesehatan, ada kerjasama PT Bio Farma berinvestasi di Mozambik dan Kenya dalam pengadaan obat-obatan dan vaksin. Nah, manfaat ekonomi yang didapatkan Indonesia, di mana Indonesia bersama BUMN seperti PT Pertamina dan PT Bio Farma dapat berinvestasi dan melakukan pengembangan seperti memasarkan produknya di Mozambik dan Kenya, serta membuka peluang dan akses sumber daya, pasar baru, dan investasi Indonesia di Mozambik dan Kenya demi mendorong proses transisi energi, ketahanan kesehatan, dan hilirisasi di Indonesia. Selanjutnya, pada bagian ketiga, yaitu kerjasama pembangunan internasional Indonesia dipengaruhi oleh aktor tertentu. Hal ini berkaitan dengan teori koalisi domestik, di mana secara umum dapat digambarkan bahwa adanya pengaruh dari aktor tertentu, seperti misalnya perusahaan, eh,
yang mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan luar negeri. Misalnya perusahaan dapat mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan luar negeri, baik itu dalam bentuk dana bantuan, pelatihan teknis, investasi dan hibah kepada negara sasaran untuk mendapatkan akses terhadap bisnis, investasi, pasar baru di negara penerima bantuan. Dalam bidang energi, Indonesia melakukan kerjasama pembangunan di Mozambik didorong oleh perusahaan PT Pertamina International Eksplorasi Produksi atau PEP dan PT Pertamina ini bekerja sama dengan PT Buzi Hydrocarbon dalam pengembangan, produksi, dan komersialisasi migas. Masuknya PT Pertamina dalam industri minyak dan gas di Mozambik menandakan bahwa saat ini PT Pertamina sedang melakukan strategi ekspansif dalam membuka akses perdagangan, investasi, dan pasar migas baru di Mozambik. Selanjutnya, Indonesia melakukan kerjasama pembangunan internasional di Kenya melalui PT Pertamina Geothermal Energy (TBK) bersama dengan perusahaan Kenya Geothermal Development Company dalam pengembangan geothermal untuk mempercepat masuknya energi terbarukan dan panas bumi. Nah, PT Pertamina Geothermal Energi di Kenya masuknya PT Pertamina Geothermal Energi di Kenya menandakan bahwa PT Pertamina saat ini sedang berupaya untuk melakukan strategi untuk membuka akses perdagangan, investasi, dan pasar baru di Kenya. Pada sektor kesehatan, Indonesia melakukan kerjasama dengan Kenya dan Mozambik. Indonesia melakukan kerjasama dengan Mozambik dengan pengadaan obat-obatan dan vaksin eh, dan saat ini Indonesia juga sedang melakukan proses registrasi vaksin milik Indonesia. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Kenya. Kerjasama ini tentunya mendapatkan dorongan dari PT Bio Farma dalam strategi ekspansif untuk mengakses perdagangan, investasi, dan pasar produk kesehatan milik Indonesia di Kenya. Dengan adanya perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang mulai masuk ke Mozambik dan Kenya membuktikan bahwa Indonesia melakukan kerjasama pembangunan internasional dengan kedua negara ini tentunya mendapat dorongan dari perusahaan-perusahaan ini agar perusahaan-perusahaan ini dapat bisa mengakses perdagangan, investasi, dan pasar baru di bidang energi dan kesehatan di Mozambik dan Kenya. Yang keempat, peningkatan kesediaan Mozambik dan Kenya atas kerjasama pembangunan lanjutan bersama Indonesia. Hal ini berkaitan dengan teori increased consumption from recipient. Secara umum, dapat digambarkan bahwa bantuan luar negeri dapat mendorong peningkatan konsensi atau kesediaan negara penerima dalam menjalin hubungan kerjasama yang lebih lanjut dengan negara donor. Indonesia telah melakukan kerjasama pembangunan internasional dengan Mozambik dan Kenya di sektor prioritas energi, ketahanan pangan, dan kesehatan. Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkatkan pemberian bantuan luar negeri ke Mozambik dan Kenya. Dari tahun 2021, Indonesia memberikan bantuan bencana topan ide sebesar 2,16 miliar rupiah ke Mozambik. Selanjutnya, di tahun 2024, Indonesia juga memberikan bantuan luar negerinya berupa peningkatan kompetensi energi surya dengan total anggaran 2,73 miliar rupiah serta pelatihan teknis di bidang perikanan sebesar 6,43 miliar rupiah. Di Kenya, Indonesia juga terus meningkatkan pemberian bantuan luar negerinya. Pada tahun 2021, Indonesia mengadakan pelatihan keluarga berencana dengan anggaran 1,4 miliar rupiah dan pada tahun 2023, Indonesia memberikan bantuan bencana kekeringan di Kenya sebesar 2,25 miliar rupiah dan di tahun yang sama Indonesia juga memberikan pelatihan agribisnis padi kepada Kenya dengan anggaran 4,76 miliar rupiah. Pada tahun 2024, Indonesia juga memberikan bantuan pelatihan inseminasi buatan ke Kenya dan Mozambik sebesar 8,33 miliar rupiah. Menurut teori bantuan luar negeri ini, pemberian bantuan luar negeri akan meningkatkan kesejahteraan negara penerima bantuan untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan negara donor. Saat ini, Mozambik dan Kenya bersedia untuk tergabung dalam Preferential Trade Agreement atau PTA yang merupakan kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan Indonesia untuk membahas perdagangan dan investasi pada tiga sektor prioritas yaitu energi, ketahanan pangan, dan kesehatan. Masuknya perusahaan-perusahaan Indonesia seperti PT Geothermal Energi, PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, dan PT Bio Farma untuk melakukan investasi dan perdagangan di Kenya dan Mozambik. Hal ini sebagai bentuk strategi ekspansif yang menandakan bahwa kesediaan Mozambik dan Kenya untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia. Selanjutnya, masuk kepada bab 5, yaitu penutup.
Kesimpulannya, keempat, motivasi bantuan luar negeri dari teori motivasi bantuan luar negeri oleh Raymond F. Hopkins dapat menjelaskan bahwa Indonesia memberikan bantuan luar negeri ke Mozambik dan Kenya. Yang pertama, Indonesia sebagai emerging donor juga memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan global yang aman dan ramah, serta ikut serta dalam menyelesaikan isu-isu lintas batas negara yang menjadi permasalahan global. Kedua, untuk membuka akses pasar investasi di Mozambik dan Kenya. Ketiga, pemberian bantuan luar negeri Indonesia ke Mozambik dan Kenya dipengaruhi oleh aktor lain seperti perusahaan. Keempat, pemberian bantuan luar negeri ke Mozambik dan Kenya bertujuan untuk mempermudah investasi mempermudah Indonesia melakukan kerjasama lanjutan untuk dapat membuka akses pasar, investasi, ekspor sumber daya di Mozambik dan Kenya. Selanjutnya, saran, berdasarkan temuan dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti kerjasama pembangunan internasional Indonesia melalui Indonesian Aid di Mozambik dan Kenya. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai dampak kerjasama pembangunan internasional di Mozambik dan Kenya untuk mengukur seberapa efektif bantuan luar negeri Indonesia di Mozambik dan Kenya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.